playboy. Menjalankan pemerintah berarti melihat keluhan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim Tuanku Imam Bonjol dengan saya Lisa Sri Lestari sebagai bicara pertama, serta rekan saya Teja Aulia sebagai bicara kedua, serta rekan saya Farhan Bijatmiko sebagai bicara ketiga. Di mana kami menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini, yakni pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang termaktub di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga keterkaitan rakyat dan presiden tidak dapat dipisahkan dalam konsepsi negara demokrasi yang dimana rakyat berhak untuk mengawasi, mengkontrol, dan memonitoring pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh presiden. Oleh karena itu, dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden mengancam hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi, mengkontrol, dan memonitoring kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden serta mendongkrak konsepsi demokrasi di Indonesia. Pun tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, Halbert Berry dalam tulisannya pada Virginia Law Review pada tahun 1925 yang berjudul The King Can Do No Wrong merupakan konsepsi untuk melindungi seorang raja dari kesalahan penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari kritik dari setiap warga negaranya terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang raja. Sehingga dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden dapat dijadikan perisai pelindung presiden untuk melakukan tindakan dan pengambilan kebijakan yang merugikan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kami tetap dengan tegas menolak mosi perdebatan kali ini dengan dilandasi bangunan argumentasi yang akan dipaparkan secara mendalam oleh pembicara kedua dan ketiga kami, yakni pertama, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru bertentangan dengan konsep demokrasi konstitusional di Indonesia. Yang kedua, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru dapat menciptakan peningkatan kriminalisasi terhadap tindakan seluruh warga negara Indonesia yang tidak mendukung presiden. Sekian, terima kasih, salam konstitusi. Let's salute the people, Esla Superenloy. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan diimbangi konsep demokrasi atau negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pendekatan logika dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang arif dan bijaksana pencantuman kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden pada pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang memundur kebebasan berekspresi yang menjadi nilai fundamental dalam suatu negara demokrasi. Sebagaimana di dalam pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bersama, sejatinya Mahkamah Konstitusi telah menganulir pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden pada pasal 134, 136, dan 137 KUHP melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22/PU/4/4 Mahkamah Konstitusi juga berpesan bahwa tidak relevan lagi apabila dalam perumusan KUHP masih memuat pasal-pasal yang menegasi prinsip equality for the law, kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga pencantuman kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan tindakan konstitusional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat meningkatkan ancaman risiko kriminalisasi yang bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun kini deliknya mengalami disparitas dari delik biasa menjadi delik aduan, kan tetapi perumusan delik aduan pun pada gilirannya hanya akan memisahkan masalah teknis yang lain. Misalnya penentuan interpretasi diksi yang termasuk kategori hinaan serta yang dimaksud kritik yang konstruktif dan solutif bukanlah parameter yang baku. Sehingga hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Mengutip pendapat Profesor Jacob Elvinus Sahetapi yang mengatakan bahwa titik fokus bukanlah pada delik aduannya, melainkan pada penghapusan keseluruhan pasal mengenai tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Anggapan bahwa presiden dapat dianalogikan sebagai personifikasi masyarakat yang digunakan pemerintah untuk menjustifikasi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan pemikiran yang disaferensi. Perihal simbol negara sudah jelas tercantum di dalam pasal 35 dan pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Garuda Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kami berpandangan bahwa presiden tidaklah memiliki karakteristik moralitas layaknya manusia untuk mensederhanakan harkat dan martabatnya. Kemudian terkait dengan sisi kemanusiaannya, bahwa setelah diakomodir di dalam pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menurut pandangan Profesor Andi Hamzah mengatakan bahwa ketika penghapusan pasal penghinaan presiden tidaklah menghapuskan perlindungan bagi dirinya yang tercantum di dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pencantuman kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan atau sering disebut unpragmatic overhead yang pada akhirnya hanya akan menciptakan pemerintahan yang otoriter. Dewan Juri yang terhormat, apabila pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap diberlakukan, maka saya akan membuat indeks demokrasi di Indonesia semakin terdegradasi dan mengalami depresiasi. Menurut data pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Skor tersebut mengalami penurunan dari yang sebelumnya 6,48. Berkaca dari negara Turki, Iran, dan Rusia yang memvalidasi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, negara-negara tersebut berada jauh di bawah Indonesia, bahkan tidak ada yang memasuki 100 besar dunia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, suatu kemunduran yang nyata apabila kita tetap memvalidasi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Kami menuntut agar Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dalam menguji pasal 218 mengenai tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden untuk dibatalkan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kami menggagas agar adanya pembangunan kultur hukum melalui konsensus moral untuk menegakkan dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi serta menegaskan supremacy of law di mana lex superior derogat legi inferiori, sehingga peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan putusan Mahkamah Konstitusi batal demi hukum. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap dengan tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Like rigid super waktu nantia ingrong hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan yang menyerang kehormatan dan harkat martabat diri presiden yang dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri sendiri yang termaktub dalam pasal 217 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki parameter yang jelas terhadap kualifikasi pengecualiannya. Hal inilah tentunya yang memicu timbulnya kriminalisasi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan warga negara yang baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melakukan pengawasan, pengkontrolan, dan pengkritisasi terhadap sikap dan kebijakan yang diambil presiden dan ditujukan secara langsung kepada presiden di hadapan publik dapat dikriminalisasi sebagai perbuatan tindak pidana serta berimplikasi terjadinya dekadensi konsepsi demokrasi. Oleh karena itu, eksistensi keberlakuan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan survei Center for Indonesia Strategic Action yang dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia secara proporsional. Sebanyak 1.200 responden menunjukkan bahwa 85,28% masyarakat menolak dan 17,11% masyarakat menyetujuinya. Dewan Juri yang terhormat, penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya termaktub di dalam Konstitusi Republik Indonesia, namun juga termaktub dalam pasal 19 ayat 2 International Covenant Civil on Political Rights yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dimana hukum internasional yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nasional memiliki interdependensi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hukum internasional yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nasional harus dilaksanakan dan dijalankan dengan itikat baik sesuai yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Namun, dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru, tidak hanya melanggar penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat dalam konstitusi, namun juga melanggar dan tidak beriktikat baik dalam melaksanakan norma hukum internasional. Sehingga hal inilah yang menimbulkan destruktif terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pun tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam perspektif perbandingan negara Polandia yang dimana memberlakukan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden termaktub dalam pasal 135 hukum pidana Polandia tidak memiliki parameter yang jelas terhadap kualifikasi penghinaannya. Hal inilah yang menimbulkan setiap perbuatan yang dilakukan warga negara Polandia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang langsung ditujukan kepada presiden di hadapan publik dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Hal ini terbukti dengan adanya kasus Jakub Żulnik, yang seorang penulis berkewarganegaraan Polandia yang mengkritik presiden Polandia melalui media sosial pada 7 November 2020 yang dikualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Dan di negara Cina mengkualifikasi karya ilmiah yang ditulis profesor hukum Cina yang berisikan kritik terhadap Presiden Xi Jinping terkait virus corona dan upaya mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Oleh karena itu, meskipun dalam konteks perdebatan kali ini, meskipun deliknya bersifat delik aduan, akan tetapi dengan adanya delik tersebut dapat menemukan konsepsi absolutisme di Indonesia, yang dimana delik tersebut dijadikan perisai pelindung presiden, wakil presiden, dan jajaran jabatan dalam kursi kepresidenan untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan pembunuhan karakter kebangsaan melalui pembatasan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, kami mengajak Dewan Juri untuk seperahu dan sejalan dengan kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Jus ibirimidium, di mana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sampailah kita di akhir argumentasi. Izinkanlah saya selaku bicara pertama untuk menarik benang merah terkait mosi perdebatan kali ini. Adanya pasal ini tentu berimplikasi terhadap sistem pemerintah yang otoriter dan dapat meningkatkan ancaman kriminalisasi dikarenakan makna dari penghinaan tersebut tidak dapat dispesifikasikan. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru ini juga merupakan pasal yang konstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun juga pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mematikan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara yang dapat menjadikan nilai fundamental dalam negara demokrasi Indonesia yang semakin meregresi demokrasi Indonesia. Kami menggagas adanya pembangunan kultur hukum melalui konsensus moral untuk menegaskan supremasi Allah putusan MK dan membangun paradigma bahwa segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 batal demi hukum. Baik ini pasal penghinaan presiden dan wakil presiden serta lembaga negara lainnya, kami menuntut agar MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi untuk tetap konsisten membatalkan pasal-pasal yang menegasi prinsip kebebasan berekspresi dan kepastian hukum pada saat pengajuan justicial review. Mekanisme kedua, kami mendesak presiden untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang untuk menghapuskan pasal lese majeste. 25 tahun sudah reformasi dikembangkan dengan semangat revitalisasi demokrasi yang diagungkan. Suara rakyat dianalogikan sebagai suara Tuhan, tetapi selalu ada usaha agar semangat demokrasi dan cita-cita reformasi telah dibinasakan. Sesungguhnya kita telah kehilangan akal sehat dan nurani apabila membiarkan konstitusi terus distorsi. Oleh karena itu, kami tetap menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.